Shalom adik-adik, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau sapa-sapa dulu teman-teman kakak. Nah, yang pertama, kakak Ijoti. Kakak Ijoti, bagaimana kabarnya hari ini? Baik Kak Dina, halo adik-adik, Nah, sudah siap ibadah? sudah siap? Nah, kakak Ijoti sudah siap. Terus kakak mau sapa juga kameramen kakak. Yang pertama kakak Dion. Kakak Dion sudah siap? Nah, kalau kakak Sam? Terus kakak Herman? Nah, satu lagi nih. Kalau kakak Dani sudah siap? Nah, oke, karena semuanya sudah siap, kakak yakin adik-adik semua juga yang ada di rumah sudah siap. Ya, karena itu semuanya kakak mau undang adik-adik untuk berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita mau menyanyi dengan pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh kiranya, jawab ya, jawab ya, jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan, jawab ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranya, Tuhan Yesus sangat cinta pada saya. Oh kiranya, jawab ya, jawab ya, oh jawab ya Tuhan, oh jawab ya Tuhan, oh jawab ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya tetap berdiri, lipat tangannya. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus sudah menjaga kami dalam tidur kami semalam Tuhan. Dan pagi ini Tuhan Yesus sudah membangunkan kami dengan kekuatan baru. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang untuk beribadah. Mari Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu Tuhan, biarlah kami boleh datang kepada Tuhan dengan penuh semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan juga kami mau berdoa buat guru sekolah minggu kami sebentar yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berkati, biarlah guru sekolah minggu kami Tuhan boleh menyampaikan firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Juga berkati kami anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan, biarlah setiap kami yang mendengarkan boleh mempraktikkan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih semangat kan beribadah? Nah, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
kakak mau mengajak lagi adik-adik untuk menyanyi. Jadi tetap berdiri, mari tetap memuji Tuhan dengan pujian Alkitab. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walaupun kita sekarang masih di rumah. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Oke, baik. Sekarang kita akan membuka Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Saya ulangi, Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai ayatnya yang ke-60. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka menunjukkan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Dan yang kedua, Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 54 sampai 60. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu,
sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Amin firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, judul cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini adalah taat hingga akhir hayat. Taat hingga akhir hayat. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang bapak yang bernama Bapak Stefanus. Bapak Stefanus ini adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus yang taat dan setia sampai akhir hidupnya. Bersama dengan rekan-rekannya, yaitu Filipus, Prokorus, Timon, Parmenas, Nikanor, dan Nikolaos, mereka terpilih menjadi diaken untuk melayani janda-janda dan murid-murid Tuhan Yesus yang jumlahnya semakin banyak pada saat itu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Stefanus ini adalah seorang yang dipenuhi oleh iman, kuasa, karunia, dan Roh Kudus, sehingga ia mampu mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda kepada orang banyak. Hal inilah yang membuat orang-orang libertini membencinya. Bahkan mereka sekongkol untuk melawan dia. Dan akhirnya Bapak Stefanus dibawa ke mahkamah agama untuk diadili. Di sana sudah ada saksi-saksi palsu yang sudah disewa, yang akan menfitnah Bapak Stefanus. Bapak Stefanus ini dituduh sudah menghujat Musa dan Allah, serta dituduh sudah menghina bait Allah dan hukum Taurat. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada saat Bapak Stefanus di pengadilan agama untuk diadili, orang-orang yang ada di sana melihat muka Stefanus seperti muka seorang malaikat. Dan Bapak Stefanus juga bisa menjawab tuduhan-tuduhan dari orang-orang yang ada di sana kepadanya dengan penuh hikmat dan keberanian. Dan bahkan Bapak Stefanus mengatakan
kepada orang-orang yang banyak di sana. Bahwa dia melihat Allah, bahwa dia melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Namun hal itu membuat mereka marah dan membawa Bapak Stefanus keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat Bapak Stefanus dilempari dengan batu, dia berdoa kepada Tuhan supaya rohnya diterima oleh Tuhan. Dan ketika dia sudah berdoa, dia sujud dan berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Jadi Bapak Stefanus ini, dia meminta kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni orang-orang yang sudah mengkhianati dia. Ketika Bapak Stefanus sudah mengatakan demikian, Bapak Stefanus meninggal. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Stefanus ini adalah seorang yang taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus juga menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk taat dan setia kepada Tuhan. Untuk taat dan setia kepada kedua orang tua kita. Dan untuk taat dan setia kepada bapak atau ibu guru kita. Baik itu bapak dan ibu guru di sekolah maupun bapak ibu guru di sekolah minggu. Nah, bagaimana caranya kita taat kepada Tuhan? Misalnya mengasihi sesama, mengampuni sesama, membantu sesama, dan lain-lain sebagainya. Masih banyak sekali. Kemudian, bagaimana kita taat kepada kedua orang tua kita? Misalnya, ketika kita disuruh belajar, kita harus belajar dengan baik untuk meraih masa depan kita, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sukses. Kemudian, ketika dikatakan taat dan setia kepada orang tua, ketika kita mengasihi saudara-saudara kita. Nah, yang ketiga anak-anak. Nah, yang ketiga itu taat dan setia kepada guru-guru kita, baik itu guru di sekolah maupun guru kita yang ada di sekolah minggu. Ya, bagaimana caranya? Misalnya, ketika bapak ibu guru atau kakak-kakak pengasuh sedang mengajar kita, kita harus memperhatikan dengan baik. Juga ketika ada tugas-tugas atau PR yang diberikan oleh bapak ibu guru, baik itu bapak ibu guru di sekolah ataupun di sekolah minggu, kita harus kerja. Kita harus kerjakan dengan baik, ya. Jangan kita malas-malas, ya. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan, mari kita menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Halo adik-adik, masih ingat tidak tugas ayat hafalan yang diberikan minggu lalu? Nah, sekarang kita sama-sama mau saksikan teman-teman kita yang sudah pintar dan rajin menghafalkan ayat hafalannya dan mengumpulkan videonya kepada guru sekolah minggunya. Yuk kita sama-sama saksikan. Ayo kita makan sama-sama. Ayo. Ayo. Kakak dulu. Terima kasih.
Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hai teman-teman, nama saya Jessica. Saya mau menghafal Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kau adalah sahabatku jika kau membuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah teman-teman. Hai teman-teman, nama saya Tian. Saya dari daerah Pelayanan 1. Saya akan membacakan ayat hafalan, yaitu Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kau adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, nama saya Adel. Hari ini saya mau membaca ayat hafalan, yaitu Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, nama saya Rafael. Saya dari Dapil 1. Hari ini saya akan menghafal, yaitu adalah Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu yang berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabat jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hai, nama aku Agnes. Aku mau membaca hafalan dari Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu. Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14 berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nama aku Titin. Aku mau hafal ayat hafalan yang terambil dari Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 13. Tidak ada yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saya Nafraim. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Teman, nama aku Alif. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih teman-teman. Namaku adalah Aldi.
Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Nama saya Tipen, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arlin. Yohanes pasal 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Nama saya Nicholas. Yohanes 15 ayat 14. Aku adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih teman-teman. Halo Kak, sekarang saya ingin bacakan ayat hafalan yaitu Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Halo Kak Wardi, sekarang saya akan membaca ayat hafalan yaitu Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Terima kasih. Yohanes 15 ayat 14 yang bunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Selamat pagi Kak Ferdi, Kak Abi, nama saya Mesya. Saya mau menghafal hafalan yaitu Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yohanes 15 ayat 14 yang berbunyi demikian. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Halo adik-adik. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Bapak Stefanus. Nah, Bapak Stefanus ini adalah salah satu dari 7 diaken atau 7 orang terpilih yang bertugas membantu para rasul-rasul untuk melayani janda-janda dan murid Tuhan Yesus yang jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Nah, adik-adik, sebagai tugas adik-adik di rumah, kakak sudah siapkan beberapa soal yang berkaitan tentang cerita kita minggu ini dan minggu lalu, yaitu tentang 7 diaken. Nah, tugas adik-adik adalah menjawab soal-soal yang adik-adik bisa lihat di layar televisi dan layar HP adik-adik masing-masing. Tugas adik-adik untuk menjawab soal-soal yang ada dan menulisnya di kertas lembar. Jika adik-adik sudah menjawabnya, silakan foto diri adik-adik sambil memegang lembar jawaban adik-adik. Kemudian, silahkan kirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Kakak tunggu ya. Selamat bekerja, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh luar biasa ya firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Kakak harap kakak dan adik-adik semua bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Nah, sekarang untuk mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, kita mau bawa persembahan. Dan untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi dengan pujian T-A-A-T, taat. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa
kita masuk dalam doa syafaat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepadamu oleh karena begitu indah kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami. Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama dengan Roh Kudus-Mu Tuhan akan memampukan setiap hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh praktekkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang boleh mengikuti ibadah pada saat ini. Berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, sehingga mereka terus merasakan akan kasih dan kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan hadir dalam setiap kehidupan anak-anak kekasih kami. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang masih sementara mengikuti semester. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Berikan hikmat akal budi kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjawab soal-soal dan nilai-nilai yang mereka harapkan Tuhan, boleh mereka terima. Itu semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan, jika sekiranya ada rekan-rekan kami yang tidak bisa mengikuti ibadah sekolah minggu oleh karena berbagai macam halangan, ada yang sakit, Tuhan Yesus, hadirlah di tengah-tengah kehidupan anak-anak kami, menyembuhkan anak-anak kami Tuhan, menjamah bagian tubuh yang sakit, sehingga anak-anak kami boleh sembuh dan mereka juga boleh ikut persekutuan ibadah sekolah minggu. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan, buat anak-anak kami yang mungkin dalam minggu ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang Tuhan sudah anugerahkan buat anak-anak kami. Sehingga lewat pertambahan usianya, anak-anak kami terus merasakan akan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan, buat kedua orang tua kekasih kami, berkati dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya, berkati dalam pekerjaannya, terlebih dalam mendampingi kami Tuhan, mengerahkan kami. Tuhan Yesus, hadirlah terus dalam setiap kehidupan kedua orang tua kami, sehingga mereka terus merasakan sukacita damai sejahtera melimpah dalam keluarga kami Tuhan. Bapa dalam sorga, anak-anak-Mu juga Tuhan sudah memberikan persembahan syukur. Tuhan Yesus, mari Engkau berkati, biarlah persembahan ini boleh kami pakai dalam menunjang pelayanan kami. Bapa dalam sorga, inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
terjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita mengakhiri ibadah kita saat ini. Tapi sebelum itu, saya mau mengajak adik-adik kembali bertukar diri. Kita mau kembali memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.